Saya kalau perlu ke YouTube masih belum bisa, belum belajar kok kan, jadi kerjaan 2 kali ngedit lagi. Udah kan? Udah. Oke. Selamat pagi Bapak dan anak kami semuanya, baik yang ada di kampus ataupun yang di rumah masing-masing. Kita akan mengadakan seminar proposal. Jadi kenapa ditampilkan kalian berempat hari ini? Begitu nanti salah satu untuk presentasi, yang lainnya sebagai pembanding. Jadi tugas kalian yang tidak presentasi, yang tidak diujikan, itu memberi masukan. Ya, makanya sudah dikasih semuanya ya, soft copy-nya ya. Halo Safina, sudah sampai soft copy-nya? Sudah, Bu. Okta? Ayu? Bu. Amron? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Baik, yang pertama kita akan menseminarkan proposal daripada Amron. Ya, Amron. Ayu aja dulu. Kalau Ayu dulu masih sempat. Oh ya. Oke, Ayu dulu ya, Ayu Lestari Malau. Jadi kita beri kesempatan sebanyak paling maksimal 10 menit ya Pak. Baru setelah itu nanti kita adakan bandingan ataupun masukan daripada dosen pembanding dan mahasiswa pembanding. Untuk itu kita beri waktu dan kesempatan pada Ayu Lestari Malau. Silakan. Baik, terima kasih. Saya. Oh, aku enggak di sini ya? Iya. Silakan Pak. Amron Bapak kan? Selamat Safina. Ya. Oh, itu biranis nih Pak. Punya siapa itu? Pak Malam. Sama saya. Baik, silakan Ayu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Yang lainnya diberi. orang tua kita, karena rahmatnya sehingga pada hari ini seminar proposal yang saya hormati Kenapa jangan tahu? Pak Jonastro, Tesos, MAT sebagai dosen pembanding dan Ibu Dameria, Kirsa, Tesos, MM, sebagai kantor. Pada hari ini saya akan Mana headsetnya? Di headsetnya pakai headset saya aja. Suaranya nggak dengaran. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Oke. Baik, Bu. Saya akan mengulangi. Pertama-tama saya mengucapkan hormat kepada Bapak
dosen pembantu Pak Jonas Run, Esos MAP, dan Ibu Demeria Girsang, Esos MSI sebagai moderator. Adapun hari ini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian saya, tinjauan tentang pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata alam Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. Enggak, sengaja enggak join audio. Audionya mati buat. Nanti umum. Saya akan men-share latar belakang masalah. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak objek wisata. Belum muncul ya, yang belum kamu share ya. Oh iya, udah. Yang bukan besar, itu klik dua. Coba tampilan layar besar ya. Iya Bu, udah Bu. Nggak Ya. ada berarti. Coba nih. Di sini udah. Oke, Sudah Bu. sudah ya. Latar belakang masalah, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak objek wisata yang berpotensi. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Potensi Pantai Cemara ini adalah keindahan alamnya, hamparan pasir putih yang cukup luas, pemandangan sunset, danau bakau yang unik dan menarik. Di sepanjang pantai terdapat pepohonan cemara yang tumbuh subur dan rindang. Namun, akses jalan menuju lokasi objek wisata ini kurang baik. Kondisi jalannya yang berbatu-batu dan berlubang-lubang. Fasilitas lain seperti listrik belum dibangun atau masuk ke objek wisata ini. Penyediaan kamar mandi atau toilet juga belum ada dibangun bagi wisatawan yang untuk membersihkan badan setelah mandi di pantai. Hal ini disebabkan minimnya fasilitas penunjang pariwisata yang disediakan. Identifikasi masalah. 1. Potensi objek dan daya tarik wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. 2. Minimnya sarana dan prasarana di Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. 3. Keterbatasan penerangan jalan yang mendukung akses jalan menuju Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. Rumusan masalah. 1. Bagaimana potensi dan daya tarik Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil? 2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan Pantai Cemara Indah Gosong Telaga? 3. Bagaimana upaya dalam pengembangan Pantai Cemara Indah Gosong Telaga? Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui potensi dan daya tarik Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan objek wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga sebagai objek wisata di Kabupaten Aceh Singkil. 3. Untuk mengetahui upaya pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga. Manfaat penelitian yaitu 1. Manfaat teoritis sebagai sarana untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan mahasiswa yang telah mempelajari tentang pengembangan ilmu kepariwisataan, khususnya wisata alam, baik dari segi bentuk maupun strategi pembangunan selama di bangku kuliah, yang nantinya akan dipraktikkan langsung dalam real industri. 2. Manfaat praktis untuk memberi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerja yang diperlukan untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan. Sekian presentasi dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu Demeria. Baik, sudah kita dengarkan ya. Namun sebelum sampai kepada dosen pembanding, ada baiknya kita terima dulu masukan daripada
teman-teman mahasiswa pembanding. Silakan, siapa lebih dahulu? Safina boleh? Silakan Safina, ada Ya, yang Bu. mau diberikan ataupun diperbaiki? Belum, Bu, belum dapat. Belum dapat ya, lanjut saja ke Oktamia. Lagi dibaca, Bu. Ya, Iya. oke. Iya Bu, masih dipahami juga Bu tentang punya Ayu ini Bu. Ya berarti kan nggak dibaca klien, jadi apa gunanya di-share, dikasih soft copy? Aduh, oke Amran, silakan. Belum sih, Bu. Kan sama saja. Jadi gunanya diberikan itu proposal itu di awal supaya bisa klien baca, beri masukan pada temannya, sehingga nantinya pada waktu seminar ini banyak yang bisa diperoleh manfaatnya, baik kepada diri kamu maupun kepada ya mahasiswa yang hari ini diseminarkan proposalnya, ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja berikan kepada Pak Jonasrun untuk memberikan masukan ataupun perbaikan sesuai dengan pokok bahasan pada hari ini untuk Ayu Lestari. Silakan Pak Jo. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Moderator. Selamat pagi semuanya. Ayu, terutama Ayu, Pagi, bisa Pak. didengar suara saya? Bisa? Bisa, Pak. Yang Bisa, Pak. lain bisa dengar? Bisa, Pak. Ya. Coba lihat dulu, kelihatan masih lebih ganteng nggak saya pagi ini? Santai aja, Ayu ya. Santai aja. Ganteng. Coba diulangi dulu judulnya. Iya, Pak. Coba Ayu diulangi judulnya dulu. Ayu, Tinjauan, iya, Pak. ya. Coba. Tinjauan tentang pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata alam Pantai Cemara Indah Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Ayu tahu nggak seminar ini tujuannya untuk apa? Coba. Tujuannya untuk Nggak ngapain kita? untuk membantu manusia dalam Kalau Ayu nggak tahu apa tujuannya, jadi ngapain kita seminar? Untuk apa ini? ya, tujuannya untuk meneliti permasalahan yang ada pada sebuah objek wisata, Pak. Ayo coba dengar dulu. Ini dilakukan untuk membantu Ayu bagaimana nanti membuat laporan atau membuat hasil penelitian. Hari ini saya sebagai pembanding dan Ibu Dame sebagai moderator akan memberikan masukan-masukan atau koreksi untuk melengkapi, menyempurnakan bagaimana kita membuat laporan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Teman-temannya, peserta ini hari juga punya kewajiban untuk memberi masukan, mengkoreksi. Itu tujuannya. Paham? Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, oke. Jadi dengar bagus-bagus seminar ini untuk membantu kalian nanti. Ya. Nah,
Coba lagi ulangi judulnya tadi. Tinjauan tentang pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata alam Pantai Cemara Indah, Gosong Telaga di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, kalau menurut saya, pada seminar ini judul itu masih bisa disempurnakan. Kabupaten Aceh Tengah itu luas. Di mana ini? Di Aceh Tengah di mana? Apa enggak lebih bagus kalau moderator ada di situ kecamatan? Kecamatan mana ini? Nah, catat saja. Nanti dilengkapin itu. Boleh pada seminar ini melengkapi judul Baik, itu. Pak. Jadi di sebelah mana ini dia? Jadi judul itu dengan dibaca orang terus tahu. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa ini untuk membantu Ayu dalam menyusun satu karya ilmiah, ya. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi memberi masukan untuk penyempurnaan. Ini penelitianmu. Kamu boleh tulis yang kamu lihat, tapi informasinya harus lengkap. Paham? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, di dalam menulis pendahuluan ada tiga alinea penting yang harus ada di situ. Yang pertama yaitu tadi, kamu bicara potensi. Situ di alinea pertama tulis potensinya itu apa kira-kira. Memang udah ada kamu buat di situ, udah ada saya baca ada. Alinea pertama itu bagiannya itu tadi tentang kondisi daerah itu pada saat ini, ya. Kamu jelaskan potensinya. Alinea kedua, alinea pertama boleh berapa bagian. Alinea kedua atau bagian kedua, fenomena yang ada, yang kamu lihat di sana. Ngerti fenomena? Apa yang kamu lihat di sana? Tadi udah kamu sebutkan. Masalahnya ini. That's good. Kemudian ketiga baru sambungkan dia berdasarkan berdasarkan uraian di atas, maka saya melakukan penelitian bla 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 dengan judul ini. Paham? Paham, Pak. Jadi ini kalau pendahuluannya itu roh daripada satu penelitian. Semua harus ada di sana. Oke? Oke, good. Baik, Pak. Di situ memang harus ada identifikasi masalah. Kamu sudah identifikasi tadi masalahnya. Kemudian kamu ada rumusan masalah. Kamu ada tujuan penelitian, ada. Kemudian ada juga manfaat penelitian. Coba kamu lihat di situ manfaat penelitiannya. Manfaat penelitianmu itu sangat umum sekali. Saya sarankan kalau membuat manfaat penelitian itu, yang pertama manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Apa? Manfaatnya untuk pemerintah. Apa? Manfaatnya untuk masyarakat dan pebisnis. Manfaatnya untuk akademi. Jadi memang tulisan ini harus bermanfaat. Coba ulangi. Iya, Pak. Manfaatnya.
Manfaat penelitian, satu manfaat teoritis sebagai sarana untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan mahasiswa. Saya tidak mau itu. Ya, saya sarankan coba dibuat manfaatnya secara pribadi untuk diri sendiri, untuk kamu. Manfaatnya untuk pemerintah atau untuk pariwisata secara menyeluruh. Manfaatnya untuk masyarakat dan untuk pebisnis. Manfaatnya untuk akademisi, untuk akademik. Sehingga kamu memberikan satu teori ilmiah bagaimana mengembangkan daerah itu. Kamu memberikan satu konsep pembangunan kepada pemerintah bagaimana mengembangkan daerah itu. Kamu memberi satu konsep pembangunan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi. Jadi manfaatnya itu dan untuk diri kamu sendiri. Jangan hanya manfaat teoritis, manfaat ini terlampau umum. Manfaat teoritis itu apa? Nanti harus jelas di situ. Manfaat praktis apa? Harus jelas di situ. Nah, itu dia yang 4 itu tadi. Paham? Paham, Pak. Oke. Masih ada waktu saya, Bu. Nggak usah lama-lama kali. Gimana? Bagaimana cara kamu nanti, ya ini enak kali ya, orian teoritis tidak dijelaskan, kemudian metode penelitian tidak dijelaskan, karena ini sistemnya di sini, seperti itu ya saya terpaksa ngikut. Nah seharusnya ini memang ada 2 cara, satu cukup bab pendahuluan, tapi ini belum cukup bab pendahuluannya. Kalau kita mengambil ini, bagaimana kamu melakukan penelitian ini? Apa jenis penelitianmu? Gimana yang mau saya kasih masukan? Bagaimana kamu melakukan penelitian? Jenisnya apa? Tadi sudah saya tanya, di mana lokasi penelitiannya? Nah, kalau mau pakai sistem seperti ini, pendahuluannya diperpanjang. Ditambah lagi di mana lokasi penelitian, menelitinya bagaimana, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisa data. Boleh seperti ini, kalau tidak mau aturannya tidak dijelaskan bab 2, bab 3, boleh saja. Tetapi itu tadi, penjelasan bab 2, bab 3 itu harus muncul di pendahuluan dengan nomor lagi. Jadi di pendahuluan ini kan rinciannya rinciannya hanya ada beberapa penjelasan, hanya sampai berapa nomor saja, sampai 152. Ini harus ada 116. Bagaimana, di mana lokasi penelitian, bagaimana melakukan penelitiannya, bagaimana menganalisa datanya. Itu baru proposal. Saya ikut ini, metode ini saya ikuti. Tetapi pendahuluannya harus lengkap. Bisa kamu lengkapi nanti. Intinya, kamu jelaskan uraian teoritisnya sedikit di pendahuluan. Kamu jelaskan juga metode penelitian itu di pendahuluan. Baik, Pak. Saya punya referensi untuk itu. Memang ada 2 metode membuat proposal. Satu metode seperti ini. Hanya dijelaskan bab 1. Tapi bab 1-nya lengkap. Metode kedua adalah sampai bab 3. Ya kan? Paham? Paham, Jadi, Pak. kalau saya minta, sempurnakan ini bab 1-nya. Baik, Pak. Paham? Paham, Pak. Kemudian, daftar pustaka. Daftar pustaka, oke, termasuk kesalahan daripada mahasiswa selalu
memunculkan daftar pustaka yang tidak ada relevansinya. Buku yang penting tidak muncul. Harus ada di sini buku pedoman referensi untuk membuat penelitian. Metodologi penelitiannya harus ada referensinya. Coba ambil buku siapa kamu nanti untuk membuat apanya? Membuat metodologi penelitiannya. Buku siapa? Oke, ya. Ingat itu. Kemudian kamu tidak mengambil referensi dari web, diizinkan tidak menggunakan web? Kalau tidak salah, kita sudah menerbitkan satu buku panduan untuk membuat penelitian. Walaupun buku itu tidak sempurna, kurang sempurna, mungkin, tapi sudah dijelaskan di situ. Boleh menggunakan referensi. Paham? Paham, Pak. Jadi di daftar pustaka harus ada satu buku yang bisa dijadikan yang menginformasikan bahwa kamu melakukan penelitian dengan metode ini dan ini referensinya. Nah, kemudian juga kamu cerita tentang potensi Pantai Cemara, kecamatan. Dan tidak ada brosur, ada misalkan kecamatan itu lokasinya di mana, dari mana itu kamu dapat? Hanya hasil penelitian. Jadi harus ada tentang geografi pariwisata, ya, bukunya atau ilmu bumi pariwisata tentang daerah Kabupaten Aceh Singkil ini, supaya kita tahu bahwa ini memang objek wisata, atau kamu aja yang bikin ini objek wisata. Itu masukan loh. Saya tidak mengkoreksi, tidak memprotes, tapi mengingatkan. Mungkin kamu aja ini pantai objek dan daya tarik wisata. Kalau ini memang sudah ditetapkan sebagai itu, sebagai objek dan daya tarik wisata, mana buktinya? Buku mana? Siapa yang menyebutkan itu? Harus ada, paling tidak brosur dari pemerintah daerah, paling tidak ada satu statement. Ini karya ilmiah loh. Paham? Paham, Pak. Jadi saya ulangi, kau harus tahu dulu tujuan seminar ini untuk apa. Kemudian kalau memang ini tadi aturannya hanya bab pendahuluan saja, lengkapi pendahuluannya ini. Sehingga kita bisa, oke, ini boleh dilaksanakan. Karena di seminggu ini kita harus mengarahkan, begini melakukan penelitiannya, begini mengambil sampelnya. Ini yang boleh dijadikan populasi. Kalau ini belum, menurut saya belum bisa belum bisa diarahkan karena, tapi tidak apa-apa. Paham? Nah, coba searching di Google, itu banyak contoh proposal seperti ini yang menggunakan satu metode, hanya satu bab, tetapi dia lengkap. Di handphone saya ini pun ada. Nanti saya kirim sama kamu. Jadi sempurnakan ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini, saya mohon kepada moderator, kita sepahami saja, ini bisa diterima dan dinyatakan boleh dilanjutkan, tetapi dengan perbaikan-perbaikan itu. Saya tidak mau mengatakan ini ditolak, ulang, saya nggak mau. Ini saya minta sama moderator. Karena Ayu ini, Bu moderator, kesayangan saya juga ini. Cuman, ya itu tadi, untuk functional aja dia nggak tahu.
Dia bilang pelobang kertas. Pailaon. Bisa ditangkap? Ayo. Bisa, Pak. Pendahuluanmu dengan melengkapi, dengan membuat apa namanya, dengan membuat bagaimana intinya bab 2, bab 3 itu kamu jelaskan sedikit-sedikit di bab 1 ini. Jelaskan sedikit-sedikit. Paham? Contohnya kamu cari, kamu searching di Google. Ada, saya Paham, udah Pak. lihat semua. Sedikit cukup ya Bu ya, cukup ya. Jadi saya ini kamu dengar, saya mohon sama moderator bahwa ini diterima dengan catatan tolong disempurnakan sedikit. Ya. Oh, ini udah dikasih formulirnya ini. Jadi untuk nah, sekarang ada nilainya lagi nih. Gimana ini ku bikin? 2 cc, ku luluskan, ku bolehkan. Atau ulang lagi kita ya, jumpa. Ulang. Ya, ketawa dia. Kalau kau sendiri tidak yakin dengan ini, gimana kau yakin? Boleh ku bikin lulus ini? Boleh? Coba. Jangan malu-malu. Kau aja nggak yakin. Yakin kan? Halo? Iya, Pak. Kamu yakin nggak ini? Kamu bisa kerjakan? Yakin gitulah. Masa kamu belum mau ya? Yakin, Pak. Gimana saya mau ngasih yes kalau kamu sendiri nggak yes? Kamu yes nggak? Suaranya kurang jelas, Pak. Oh ya, kamu yes nggak? Yakin nggak kamu bisa? Yakin, Pak. Yakin, oke, good. Oke Bu, kalau gitu ya dengan tadi tolong disempurnakan beberapa hal yang saya minta tadi ya. Baik, Baik, Pak. Ayu. Masih jelas suara saya? Masih, Bu. Masih. Baik. Di sini saya akan membacakan beberapa yang harus diperbaiki sehingga bisa dilanjut ya. Jadi artinya bisa diterima dengan perbaikan. Yang pertama tadi di judul tambahkan kecamatan. Ya, kecamatan apa? Ya. Kemudian di latar belakang pendahuluan lengkapi lagi. Ya. Kemudian yang ketiga manfaat. Manfaat itu kalau di dalam apa namanya buku panduan ada itu ya, untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk pemerintah. Ya. Ada beberapa untuk masyarakat dan berguna untuk peneliti berikutnya. Mana tahu ada yang mengikuti kamu ya. Kemudian yang kelima itu untuk referensi ya, ini berlaku untuk semua ya. Memang buku penelitian itu wajib ada di situ. Apalagi sumber-sumber untuk penelitian, buku penelitian banyak. Ditambah dengan yang mau tidak mau itu basicnya pariwisata inilah semuanya. Pengetahuan pariwisata itu wajib di semuanya kalau kamu semuanya itu membahas tentang objek wisata. Ya, apakah pengembangannya, apakah potensinya dan lain sebagainya. Daftar dalam arti kata tadi disebutkan oleh Pak Jo itu daftar kata harus relevan dengan apa yang kamu bahas. Kemudian sumber referensi tentang objek yang kamu teliti itu, misalnya betulkah Pantai Cemara Indah itu sebagai ODTW atau seperti yang disebutkan tadi hanya menurut kamu saja. Nah, tapi kalau ada misalnya referensinya itu biasanya dinas yang mengeluarkan itu Pak. Di dinas ada ya. Di situ ada disebutkan
potensi objek wisata ini sudah termasuk ODTW gitu. Objek dan daya tarik wisata itu cari utuhnya. Itu yang relevan dengan judulnya nanti ya. Oke. Jadi itu saja yang perlu diperbaiki. Ada yang mau kamu tanyakan? Kita sudah habis waktunya ya. Kita pakai tadi waktunya di awal terlalu banyak. Harusnya kita masuk yang kedua ya. Jadi di sini walaupun dengan perbaikan bisa diterima, nilainya saya sebutkan aja, disebutkan di sini nilainya 85. Jadi ada apa namanya itu, masih ada pergerakannya untuk maju ke depannya. Ayu Lestari. Baik, saya rasa itu saja untuk Ayu Lestari. Coba kamu tutup. Baik, Bu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Pak John Masul yang telah memberikan masukan kepada saya. Selanjutnya saya akan melengkapi dan akan memperbaiki hasil penelitian saya ini sehingga bisa disempurnakan dengan lengkap. Kepada teman-teman juga sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Ibu Demeria. Oke, aplaus buat Ayu Lestari Malau ya. Oke. Selanjutnya ya, tidak membuang waktu, lanjut saja kita kepada... Udah. Masih belum. Ya. Okay, good morning everybody. I hope you are feeling great, especially for Pak Ju. Thank you so much for attending this proposal seminar. And what about you, Amron? Are you ready? I'm ready, sir. Okay. Yeah. The time is yours, Pak Ju. Please. Terima kasih Amron, terima kasih Pak Moderator. Karena ini memang acara resmi, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia dulu karena ini resmi. Nanti baru kita selingi dengan beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris. Do you get my point, Amron? Yes, sir, I get. Ya, oke. Karena memang setiap acara resmi memang harus didahului dengan bahasa Indonesia. Nanti perkembangannya di dalam perjalanannya itu harus boleh menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ini hanya menunjukkan rasa nasional kita. Baik, Amron, inform me the title of your proposal in Yes, detail. sir, I can. Can you inform me the title of your proposal in detail? Can you tell us? Okay, sir. Yeah. Yes, in Indonesia, tinjauan potensi objek dan daya tarik wisata Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. And in English, the overview of potential objects and tourist attractions in Silalahi 2 Village, Silahi Sabungan District, Dairi Regency. Okay, now just proceed. Just inform me your introduction research. With PowerPoint, sir? Can you tell us, can you explain to us the introduction research, the introduction of your paper? Research introduction. Okay, sir. Yes, so okay, sir, thank you, sir. So the introduction of my research, I take this title, Overview of Potential Objects and Tourist Attraction in Silalahi 2 Village, Silahi Sabungan District, Dairi Regency. And then
why I take this place, because Desa Silalahitu is one of the potential tourism object in North Sumatra, especially there are three kinds of tourism here. The first one is nature tourism. There are some waterfall in Desa Silalahitu, in Silalahitu village, namely waterfall Sidua, and then waterfall Siringo, and then the waterfall Sitiris-Tiris. And then the second is culture tourism, and one of the iconic culture tourism or monument in this village is the statue of Silalahitu. The shape of the statue is like Monas, so Well, there is a fire in the I mean, upstay of the objection. You know, your title is tinjauan, the overview. You just overview the potential, and you tell nothing. You just want to tell what is the potential. Tinjauan, potensi, objek wisata, bla 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 bla. Are you going to see something, or are you going to tell us something about what you are going to do? To develop, to enhance, or what? Just to overview and tell us the potential? This is just like reading a newspaper. There is no plan. What are you going to do with your research? You just see and then you tell us. What is the reason? What is the matter? What is the issue? Tell us. You just the issue here. Yes, the problem. What is the problem? What is the identification of the matters, the problems? Yes, sir. Thank you. So the problem actually here is the decreasing of tourists that come to this village, and then the problem that faced by the society to Wait a minute. You have to identify the problem. First, you have to identify the problem. Secondly, you have to yeah, you have to make the question research, and then that 2 points should be correlated to the title. From the title, we know what you are going to do, what with your research. So that's my point is the title should be changed. The title should be revised. I don't get any point in your title. What you are going to do? Tinjauan tentang potensi. Potensi ini mau diapain? What you are going to do with the potential? You are going to we will develop. Yeah. To mengembangkan, to develop. Can I suggest you? How do you think if we revise the title to be tinjauan tentang pengembangan potensi, bla 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 bla. So there is a point, there is an action, right?
What do you think, Pak Moderator? Yeah, I think you are right. So my suggestion is kindly to change or to Yes, sir. the title of your paper proposal to be tinjauan tentang pengembangan or maybe pembangunan. Then you get the theory, and then you get the action. Yeah. Do you agree? If you agree, I will Yes, ask. sir. If you agree, I will ask this forum to confirm your title, to revise your title. If you agree your title to be revised, we ask this forum through Pak Doktor, then the title should be changed, should be revised to be tinjauan tentang pengembangan potensi bla 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 bla. Do you think? You okay? Because I agree, sir. this is your research, not my research. You okay? Agree? Yes, yes, sir. How do you think, Pak Dokter? Okay. Yeah, I think that's better. Confirm ya? Okay, that's good. Yes, sir. Okay, now that is the only point I see. And secondly, okay, continue your explanation regarding Okay, sir. your. Should I show by PowerPoint? Or I just explain? Well, what? Yes, Should I show my PowerPoint or I just explain like before? You just explain. I get your paper Okay, here. sir. I get the hard copy of your paper here. It's not necessary for Okay, me. sir. I'm prepared to see your handsome face. Okay, sir. Just tell me. Yeah. And don't read. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. And then I will continue. And then the third is the man-made tourism. So this tourism actually has a potential to be developed, and it's correlated with the entrepreneurship in they can the table in this. Attention, please. Attention, please. Indonesia. Number one, Silahi Sabungan Kabupaten dan mengembangkan objek wisata di Desa Silalai 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Deri. And then rumusan masalah. Yang pertama, apa saja potensi dan daya tarik di Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Deri. The second, objection. Apa saja kendala dan attention please. Objection. Yes, sir. You start your explanation in English, and now without giving permission. Sorry, sir. In bahasa, I don't understand. Just tell it in English. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, so my
potential and the tourist attraction. The potential and tourist attraction of Silalahitu Village District Dairy Regency. And then the problem and the barrier that faced by the society to sell and to develop the tourism object in Silalahi Village, Silahi Sabungan district, the object potential and tourist attraction in Silalahitu Village, Silahi Sabungan district and Dairy Regency. And then what is the potential? What is the potential and tourist attraction of Silalahitu Village, Silahi Sabungan district and Dairy Regency? And then what are the problem or the barrier that faced by the society to sell and to develop the tourism object in Silalahitu Village, Silahi Sabungan district and Dairy Regency? And then how to develop the object and the tourist attraction of Silalahitu Village, Silahi Sabungan district and Dairy Regency. Okay, stop. Attention, stop. That's good. You already tried to explain your paper in English. I appreciate it. Now proceed in Bahasa Indonesia. But now listen to me. You can listen to me? Yes, I can. Coba ya, we start with bahasa. This is Indonesia. Anyway, I know that you try to do your best in English. I appreciate it. Yeah, you will get more point from me. Oke, identifikasi masalahnya sudah benar, rumusan masalah sudah benar, tapi di sini kelihatan di rumusan masalah bagaimana upaya pengembangan potensi. Itu baru benar. Angkat kata pengembangan itu ke judul. Kenapa nggak ada di judulnya? Judulmu itu cuma membaca informasi. Coba jadinya apa judulnya tadi? Tinjauan tentang pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata. Udah confirm kan? Di rumusan masalahmu kamu bikin pengembangan. Di judul nggak ada. Judul itu nggak ada masalah. Nggak ada action yang mau kalau lakukan. Udah? Oke, Sir. Enak kali kau. Ini ditolak aja nih, Pak. Oke. Coba dulu tujuan penelitiannya untuk apa? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui potensi dan daya tarik di Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memasarkan, dan yang ketiga untuk mengetahui upaya pengembangan potensi objek. Tadi nggak ada di judul itu, nggak nampak di judul. Udah, manfaatnya sama dengan peserta pertama. Ini umum sekali, manfaat teoritis, manfaat praktis. Ini kau ambil di buku aja ini, asal seperti ini. Sekarang aku tanya, penelitian ini untuk apa? Untukmu untuk apa? Ada manfaatnya enggak untuk kamu? Ada lah, Pak. Jadi kenapa enggak dibikin di sini? Manfaat untuk dirimu sendiri. Dia belum beli panduan itu. Anggar deking kau ya di sini ya.
Manfaat itu ya, manfaat untuk diri sendiri. Manfaat kamu NKRI kan? Manfaat Iya, untuk Pak. pemerintah. Manfaat untuk masyarakat. Kira-kira untuk pemerintah apa? Masyarakat. Manfaatnya nanti kamu sebutkan. Manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk bidang pendidikan, untuk akademi. Jelas. Ini manfaat teoritis. Jelaskanlah di situ. Manfaat praktis, jelaskanlah. Untuk kamu praktis itu. Untuk apa semua kau itu? Untuk pemerintah perlu, untuk masyarakat dan pebisnis perlu, untuk akademisi perlu, sehingga nanti membaca papermu ini orang bisa melanjutkan pengembangannya. Paham? Paham, Pak. Bagaimana kamu melakukan penelitian? Di mana objek penelitianmu, lokasinya di mana? Di Desa Silahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Kau bikin di sini. Karena konsepnya memang hanya jelaskan bab 1 kan. Tapi kalau Iya, Pak. ada 2 cara melakukan penelitian memang membuat proposal. 1 hanya menjelaskan 1 bab saja, bukan hanya menjelaskan bab 1, hanya membuat 1 bab saja, baru kerangka selanjutnya. Tetapi di dalam 1 bab itu harus dijelaskan lokasi penelitiannya di mana, bagaimana menelitinya, bagaimana mengambil datanya, bagaimana menganalisa datanya. Bukan seperti ini. Lengkapi dia. Ada 1 metode, jelaskan bab 1-nya, jelaskan bab 2-nya, jelaskan bab 3-nya. Jadi kita mengikut metode ini oke, tetapi bab 1 harus lengkap. Sehingga kita tahu, oh lokasi penelitian di sini. Berapa lama kau lakukan penelitian? Ya, Pak. Dari mana aku tahu itu? Untuk pengembangan, kau bilang nanti seminggu. Mana mungkin pengembangan seminggu? Sudah. Siapa populasinya? Siapa sampelnya? Jadi intinya, komponen-komponen yang ada di bab 2 dan di bab 3 itu kau jelaskan secara sedikit, masukkan ke proposalmu ini 1 bab. Kalau kita mengikut metode ini, biasanya ada perguruan tinggi sekarang sampai bab 3 itu jelas harus dibuat. Pasti belum beli buku pedoman. Bikinkan memo, kasih cuma-cuma buku pedoman. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang aku pertanyaan. Ini kau sempurnakan, ini dia seminar kita dianggap diterima dan dilengkapi, atau kita ulang seminar setelah lengkap? Pilih. Dilanjutlah, Pak. Lengkapi, Pak. Lengkapin ini. Iya, Pak. Ini judul Iya, Pak. dirubah, karena seminar ini boleh merubah judul, memang ini tempatnya, dan seminar ini harus dilengkapi. Coba saya ulangi dulu. Tahunya kamu tujuan seminar ini, seminar proposal? Ya, Pak. Tahu nggak? Tahu, Pak. Kalau nggak tahu ngapain seminar kau? Orang tahu pun nggak tahu tujuannya. Untuk apa coba? Apa tujuanmu ini seminar ini? Tahu, Pak. Nah, coba sebutkan. Tahu, Pak. Tahu. Nah, coba sebutkan. Ya, pertama untuk membantu saya, Pak, dalam menyelesaikan tugas karya tulis ini, Pak, TA ini. Mendapat masukan dari peserta, menyempurnakan cara-caranya, sehingga kamu tahu bagaimana membuat laporan ilmiah, karya tulis, atau membuat skripsi, atau membuat paper. Itu tujuannya. Jadi memang ini hari mesti diperiksa benar-benar
Caranya udah betul belum? Judulnya udah betul belum? Semua udah betul belum? Kalau belum betul begini caranya. Ngerti? Makanya kau bayar kami itu. Iya, Pak. Lain kalau ngomong-ngomong doang. Udah. Jadi lengkapin ini nanti. Oke? Jadi Pak Moderator, ini kita terima dengan catatan Oke, Pak. melengkapi, terutama judulnya dia robah. Oke? Oke. Coba masuk ke daftar pustaka. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Tidak ada buku yang relevan di situ kau bikin. Kau cerita tentang potensi Silalahi 2. Dari mana kau dapat informasi itu? Apa referensimu? Tidak ada di sini buku geografi pariwisata yang mungkin menjelaskan Silalahi Sagungan. Tidak ada di sini informasi tentang, nggak ada aku baca sini. Jadi harus ada satu buku yang menjelaskan tentang Silalahi Sagungan itu. Apakah itu buku pariwisata, ataukah itu buku geografi pariwisata, ataukah ilmu bumi anak SMA itu tentang kabupaten dairi. Jadi harus ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Apa memang itu bisa dijadikan objek wisata? Silalahi Sagungan itu di mana? Apa bukunya? Apa dasarmu ngomong itu? Oke. Kamu melakukan penelitian, menarik sampelnya, menentukan populasinya. Bagaimana caranya? Buku siapa? Teori siapa yang kau ikut? Teori, misalkan siapa namanya? Sugiono ya? Suryono. Maka, Sugiono. kenapa nggak kau bikin? Paling tidak di dalam daftar pustaka itu ada modul yang dikeluarkan oleh APB, masukkan di situ paling tidak. Jadi orang tahu, oh ini dia daftarnya. Sempurnakan ini daftar pustaka. Paham? Paham, Pak. Sudah? Pertanyaannya, Oke, Pak. bisa kau perbaikin ini? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita belajar komunikasi, ya, ini ada guru komunikasi. Kamu harus asertif. Aku tanya, kalau kau dosen, jawaban-jawaban mahasiswa seperti kamu tadi, atau karya tulis ini apa namanya, proposal ini yang dibuat mahasiswa, kau anggap kau dosen walaupun kau mahasiswanya, ini bisa dinyatakan lulus enggak? Coba. Bisa Pak dengan perbaikan. Bisa dengan perbaikan. Bisa dengan perbaikan. Berapa lah kau kasih nilai ini sama mahasiswamu ini kalau kayak gini tulisannya? Asertif kau, fair, coba menilai. Harus fair. Tahu kau apa yang mau ku kejar dengan jawaban? Coba. Aku mau kamu benar menilai dengan jujur nanti ya dalam penelitiannya. Ya, banyak sekarang jangan usah dibohongi saya. Banyak Ya, sekarang mahasiswa nggak pergi dia ke sana meneliti, dia buat pertanyaan, dia jawab sendiri pertanyaannya itu, dibikinnya nama orang ini, narasumbernya ini, tapi diatur semua. Itu mulai dari S1 sampai S3 begitu semua itu.
Bikinnya pertanyaannya, disiapkan jawabannya, dia buat sendiri, pakainya nama orang. Kok tahu? Aku kayak gitu juga dulu. Sudah, terima kasih Pak Moderator. Oke, ya. Ya. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Tadi kan udah dijelaskan ya. Jadi ini adalah forum resmi ya. Jadi ketika menyebutkan nama dosen, sebutkan semua detail akademiknya yang lengkap ya. Itu satu. Ya, lalu yang kedua tadi ya, begitu banyak pelajaran yang sudah disampaikan oleh narasumber dosen pembanding ya. Jadi itu juga menjadi pelajaran buat kalian. Nah, secara khusus buat Amron ya, I have some note here ya, Amron. Thank you, you have challenge ya our proposal ya, whether you should deliver in English or in bahasa Indonesia, but you challenge ya our proposal ya in delivering the paper yeah, and you have done in English. That's quite good. Yeah. That make your remark better than the first participant. Yeah. Now, the first thing that you should revise, one is the title. Yeah, the title. Okay, you got it, right? Yeah. So here's the title. Can you read Yes, once for me? How can be the title? The revised Tinjauan tentang pengembangan potensi objek. Tinjauan tentang pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata Desa Silalahi 2, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Okay, yeah. Okay, yeah. So that is the title. Then the second thing, you have also to revise, yeah, or to add some more information there, yeah, in the research purpose, ya, dalam tujuan penelitian itu. Ya, kalau tujuan penelitian is correct in the benefit, ya, ya, in the benefit, ya, research benefit, ya, research benefit, ya, it is not complete, ya, dia nggak lengkap, itu masih secara umum dia, memang, ya, manfaat penelitian itu ada dua, ya kan, manfaat teoritis atau manfaat praktis. Tapi manfaat teoritis itu consist of some element or component as Bapak Ju explain. Kan kayak gitu, ya. Apa-apa aja tadi kan. Jadi manfaat teoritisnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tergantung. Ya kan? And then the second one, manfaat apa tadi itu? Ya, praktis. Ya. Consist of some components or some element. You write 1, 2, 3, 4, and so on. Kayak gitu ya. Jadi untuk yang lainnya juga nanti. Itu yang diperbaiki nanti, yang perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga, nah itu tadi metodologi penelitian. Ya kan? Memang kita menggunakan model yang seperti ini. Tapi yang disarankan oleh Pak Ju tadi, what Pak Ju suggested, you have also to mention, ya, to explain a little bit the methodology that you use, ya, kualitatif, quantitative approach, ya kan seperti itu, ya. And then how to collect the data or how to gather the data. Kamu sebutkan semua situ, ya, data collecting, ya. Nah, itu disebutkan secara singkat, kan gitu. Jadi unsur apanya itu tentang metodologi itu disebutkan, ya kan. Nah, itu makanya harus ada penelitian terdahulu. Ya, pertama itu mana ke perpustakaan, ini buat semua, ya, supaya jelas. Nah, baru nanti akan diuji oleh dosen pembanding, ya kan. Nah, itu. Lalu referensi, ya, tentang objek penelitian tadi itu. Dari mana kamu dapatkan? Ya, udah jelas lah, ya kan. Bisa dari buku, dari Pak Ju said, you can get it from the brochure, leaflet, ya, atau dari sumber internet. Nah, pastilah yang namanya kabupaten itu, ya mereka pasti punya itu yang namanya website itu. Dan pasti ada di situ bidang pariwisatanya. Itu kamu ambil dari situ, sebutkan di daftar pustaka kamu ketika ditanya,
Dari mana kamu dapatkannya ini? Ya, dari internet. Nah, itu pasti ada di situ kan kayak gitu, ya. Nah, terus yang paling penting lagi itu buku-buku itu bukan hanya orientalitis yang ada di bab 2, yang Pak Ju masukkan tadi di bab 4 juga. Nah, itu kan tentang metodologi penelitian itu. Itu buku siapa yang kamu gunakan di situ? Kamu bisa ngerti nanti di situ. Sebutkan. Ya, memang kemarin kamu ada tanya sama saya, tapi karena saya kesel, besok saya bilang, ya kan? Nah, ini bebal. Kesel juga, ya kan? Ya kan? Mau belajar, mau ujian, nggak ada saya tengok tanda-tanda mempersiapkan. Ya udah besok aja lah saya bilang. Ya, yang ngerti kan kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang kamu udah ngerti, ya kan? Ini baru proposal. Jadi make it better, ya. Make it better. Don't never think everything easily, ya. So everything should be well organized, ya, including this seminar. Oke. Ya, jadi udah paham itu ya? Paham ya? Paham ya apa yang disampaikan Amron, khusus untuk Amron? Iya. Ya, oke. Satu pertanyaan. Paham. Paham, Sir. Apakah kamu sudah melakukan kunjungan ke desa yang mau kamu teliti? Sudah. Ya, oke ya. Oke lah ya. Saya pikir I think that's it for today for you especially ya. And I would like to inform you the result ya. The result is 9-0 ya. 90. So it's better than the first participant. Why? Because you challenge, okay, yeah, you challenge my over, yeah, our over, yeah. You explains in English, so we do appreciate that very much. Okay, so I think that's it. And please, closing statement from you. Oh yeah, yeah. So your proposal can be accepted with some note. Yeah, means that you have to revise your proposal. Got it? Got it, Sir. Okay. Okay. Your closing statement. Okay, thank you for our lecturer, Jonas Run, SOS MAP, and Dr. Padriadi Wadjokusumo, SSSHMH, for your advice and for your correction, and for all of my friends too here. I say thank you for everything. Thank you. Next.